sungguh kau suami yang kejam. Nggih Bu, yang tiada berperasaan. Bila aku salah, selalu kau jadikan sasaran. Kau pukuli aku, laksana seperti hewan. Sungguh kau tahu aku hanya seorang perempuan, cuma menangis tanpa bisa melawan. Bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, betul. Rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah, senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Namun ingatlah, gunakan fikir bahwa pesta pasti kan berakhir. Ibu bapak para kaum muslimin, jamaah masjid Al-Hijrah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sebegini banyak jamaah yang ada di Masjid Al-Hijrah. Saya salam pertama, saya lirik-lirik. Lirik-lirik itu dilihat dengan sebelah mata. Ada yang masih nganga gitu, mboten jawab salam. Saya husnudzon billah. Di dalam benaknya barangkali berpikir, kiainya kok gagah banget ya, begitu. Kurangi ekonya, kurangi. Cek, cek, cek. Salam kedua, saya tengok juga masih ada yang belum jawab salam. Saya husnudzon, barangkali di dalam benaknya ini kok ada model kiai pakai belangkon, pakai tongkat, pakai loreng. Ini tukang sulap apa kiai, begitu ya. Sehingga belum jawab salam. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Salam yang ketiga ini nanti dijawab dengan ikhlas. Mudah-mudahan dengan jawaban ikhlas turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit dipun sembuhakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi gundah gulana, yang lagi galau, yang lagi susah, yang lagi sedih, diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi seret rizkinya, lagi banyak cicilannya, lagi banyak kreditannya. Kalau bahasa Sunda wonten mindring, ngertos mindring nggih? Ya kreditan itu. Cicilan, kreditan, sangkutan, pinjaman. Mudah-mudahan Allah memberikan rizki yang halal yang barokah. Bisa nyaur, bisa ngelunasi sangkutan dan hutang-hutangnya.
Syukur-syukur orang yang menghutangi itu tidak mau menerima uangnya. Sudah dibayar, dibalikin lagi, Bu. Kayaknya banyak utangnya sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdhalil insan wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi dzawil irfan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Wa qala aidan walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Amma ba'du, hadratul afadil wal muhtaramin, kepada para alim, para ulama, para habaib, para syarifah, para kiai, para ibu nyai yang senantiasa kami mohon dan kami berharap doa lan idi restunipun. Yang kami muliakan yang terhormat Bapak Kepala Desa atau Bapak Lurah pada Suka Cimahi dan perangkat-perangkatnya yang insya Allah tadi sempat hadir dan memberikan sambutan, betul? Sementara sekarang beliaunya menuju pada satu tempat acara yang lain. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan yang terhormat Bapak Ketua RW 13, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Hijrah, para alim, para tokoh, para ulama, para kiai, dan juga alhamdulillah secara khusus kami menyampaikan takzim dan terima kasih kepada Ibu Hajah Siti Ulayyah yang beliau adalah orang tua dari senior kami, Kolonel Laut Dr. Haji Asep Sumantri, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah senior kami di Angkatan Laut, dinas di Akademi Angkatan Laut Surabaya. Sementara Al-Fakir Blangkon Loreng Letkol Laut Kesehatan Rohim Hadi Anwar, Magister Kesehatan ini
berdinas di Korps Marinir Jalan Kuitang nomor 2 Jakarta Pusat. Dan yang kami muliakan, yang kami cintai, seluruh jamaah yang sempat hadir di Masjid Al-Hijrah dalam rangka hormat Maulidun Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu. Kok bengong terus ngeten nggih? Coba yang bagian operator siapa? Operatornya mana? Cek. Oke. Jangan terlalu itu Pak, apa? Bengong nggih. Tahu bengong nggih? Bengong itu apa? Ya, dengung. Yang penting suara saya jelas, treble-nya mungkin jangan cek. Oke, sudah cukup. Bapak Ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya syukur banget bisa hadir di majelis ini. Kedatangan saya sekali lagi atas undangan dari ketua-ketua, dari tokoh-tokoh masyarakat, termasuk yang mempelopori saya bisa hadir di sini sekali lagi ya Kolonel Asep yang memberangkatkan saya ke sini, membiayai saya ke sini ya Dr. Kolonel Laut Asep Sumantri. Niki kesyukuranku lah. Saya syukur banget bisa hadir di sini sebagai satu tanda untuk senantiasa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala atas agama Allah Subhanahu wa taala, membahagiakan dan membungakan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Bu saya diundang kemana-mana ngaji, walaupun saya masih aktif, masih dinas, insya Allah masih 8 tahun lagi saya pensiun. Saya dari mulai Letnan 2 sudah keliling kemana-mana. Apalagi waktunya macam begini kan, waktu maulidan Pak nggih. Hormat maulid kemana-mana saya diundang ke Kalimantan Selatan, Kota Baru, dari beberapa titik, bludak semuanya. Karena di sana juga banyak transmigran orang Jawa. Nah, jadi ketika saya berbicara di sana bahasa Jawa seakan-akan bicara di kampung sendiri. Di kampung-kampung yang menanam karet, menanam kelapa sawit, kemudian bekerja di tambang batu bara dan seterusnya. Saya senang banget, dan termasuk alhamdulillah saya dakwah di kabupaten di Bandung ini, khususnya di Cimahi baru pertama kali. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Allahumma amin. Jamaah. Kalau saya ngomong jamaah, alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu pernah nonton Trans TV Islam itu Indah bersama Ustadz Maulana, yang di situ ada Ustadz Blangkon Loreng, tagline-nya begitu, jamaah, jamaah, alhamdulillah. Nah itu di Trans TV. Kalau di iNews TV, Cahaya Hati Indonesia, biasanya ditayangkan hari Sabtu ataupun hari Minggu. Insya Allah kalau tidak tanggal 28, 29 jam 12 saya ada di iNews TV insya Allah. Sekarang tidak usah nonton di TV, orangnya udah ada di sini. Gitu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum saya meneruskan kajian ataupun butir-butir tentang hikmah Maulidun Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kiranya saya memperkenalkan diri walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh pembawa acara. Dados asma kula, nami kula, nama saya adalah Rohim Hadi Anwar. Saya asli dari LA alias Los Angelesnya Indonesia. Kalau orang Jakarta sana dibilang LA itu Lenteng Agung. Tapi kalau LA saya adalah Lamongan asli. Soto, rawon, pecel lele, gado-gado. Pokoknya ngoten-ngoten niku
bongso urusan kampung tengah itu adalah saudara-saudara kita dari Lamongan yang paling banyak. Dari mulai ujung sampai ujung, bahkan di dunia mana aja itu ada orang Lamongan yang begitu. Terus kalau asli Lamongan, tadi yang jelas saya pakai performan begini, pakai loreng. Ini sudah seizin Bapak Panglima TNI dan sekaligus Bapak Kasal sebagai satu bentuk memberikan satu penggambaran bahwa Angkatan Laut juga ada pendakwahnya begitu. Sebab nopo kadang kala kan dulu zaman dahulu dibilang tentara itu rata-rata nakal. Betul apa betul? Roto-roto tentara zaman rumiyin niku nakal. Rata-rata. Tapi kalau sekarang rata-rata tentara sekarang alim-alim dan bahkan banyak yang menjadi pendakwah. Saya dari LA Lamongan asli. Saya menjadi perwira TNI Angkatan Laut melalui jalur perwira karir PAPK dari jalur akademi, yaitu saya masuk dari akademi perawat. Dados kula niki saya ini orang yang pintar ngobati urusan dunia dan orang yang bisa memberikan siraman untuk ukhrawiyah. Dalam bahasa agama disebut tobibun fid dunya wa tobibun fil akhirah. Saya ini dokter dunia akhirat. Jamaah. Jadi saya pintar nyontek, saya pintar nyunat. Bapak-bapak kalau memang mau dirubah lagi datang aja ke saya. Jadi saya pintar nyontek, pintar nyunat, pintar nembak, harus itu. Memang tentara harus pintar nembak, sebab tujuan tentara adalah perang. Konsep tentara diajarkan adalah kalau saya tidak membunuh, saya terbunuh. Itu konsep tentara, Pak. Karena yang dihadapi adalah musuh. Musuh dari mana? Dari luar negara kita. Karena kita ini adalah untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, bukan keamanan. Kalau keamanan, pengamanan tugasnya polisi. Kalau kita ini tugasnya mempertahankan sejengkal tanah NKRI tidak boleh diambil oleh negara lain. Terus konsepnya kalau kamu jemaah konsepnya tentara itu kalau tidak membunuh terbunuh. Itu kalau di perang loh nggih. Bukan terus sini, oh berarti tentara sukanya bunuh-bunuh. Kalau saat tugas perang. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah sebutkan bahwa saya sekarang berdinas di Dinas Korps Marinir Jalan Kuini 2 nomor 6 Jakarta Pusat, Senen. Jadi Bapak Ibu kalau pernah ke Senen, ke Monas, ke Hotel Borobudur, ke lapangan Banteng yang pembebasan Irian, di situ ada yang disebut dengan Mako Korps Marinir. Saya dinas di situ sebagai kepala sub Dinas Kesehatan Keangkatan Lautan. Itu perkenalan kami, mudah-mudahan berkah dan barokah. Tugas keseharian nggih ngeten iki. Besok balik ke Jakarta, malamnya berangkat lagi dakwah di mana, di Babelan, Bekasi. Ngoten mawon. Siang ngurusi tentang uji pemeriksaan kesehatan dan seterusnya. Sing penting barokah. Termasuk berdakwah. Ngapunten. Ini kalau kopi tidak diminum hangat-hangat tidak enak, nggih. Saya minum dulu nggih. Ngapunten Kiai. Terlalu manis ini. Betul apa? Jangan terlalu manis karena yang minum sudah manis. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji santai mawon nggih.
Bahasa saya bisa dipahami ya? Oke. Pasti celetukan bahasa Jawanya ada, tapi bahasa Indonesianya akan saya utamakan karena di sini adalah Bandung, Jawa Barat, Sunda. Cuman saya tidak bisa bahasa Sunda. Istri saya bisa bahasa Sunda, istri saya sebenarnya. Karena dulu pernah tinggal di Bandung sana. Walaupun orang Jawa. Ma'asyiral muslimin. Kenapa dakwah harus diteruskan? Konsepnya balighu anni walau ayah. Walaupun kamu punya ilmu, walaupun punya satu butiran mutiara hikmah, cuman satu kalimat disampaikan. Termasuk Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadilah kalian penyeru kebajikan dan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Jadi Bapak Ibu jamaah semuanya bisa menjadi pendakwah. Tidak harus pinter macam para kiai-kiai, para orator-orator yang bisa ceramah banyak. Tidak harus begitu. Cuman kita memberitahu anak kita, le, de. Kalau bahasa Sunda anak-anak itu apa? Jang, ya. Kalau bahasa Jawa kan tole, genduk. Kalau di sini jang, neng. Jadilah anak yang baik, jadilah anak yang taat orang tua. Kalimat itu saja sudah termasuk kalimat dakwah. Bapak Ibu mengajarkan, kalau mau makan baca bismillah, itu sudah dakwah. Itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka kata Kakanda Roma dalam Nahdomnya kan dia katakan begini. Kebaikan harus selalu diserukan. Karena manusia perlu disadarkan. Dong derong deng dong deng. Kemungkaran harus selalu dihindarkan. Karena setan harus dihancurkan. Sepanjang sejarah manusia, kemungkaran tak pernah sirna. Betul? Karena setan takkan binasa sebelum kiamat dunia. Betul? Namun jangan pernah kau menyerah pada pengaruh si durjana. Betul? Karena dia musuh yang nyata yang berbisik di dalam dada. Apabila kau mau memeranginya, setan pasti kalah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Jangan dipandang lagu-lagunya tapi nilai syairnya. Nanti dibilang, woi masjid dipakai nyanyi-nyanyi. Niki mboten nyanyi-nyanyi, niki syairan. Syair itu nazom yang intinya mengingatkan kepada kita. Setuju? Setuju? Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu dakwah tetap terus monggo. Dan alhamdulillah malam ini kehadiran kita semuanya, Bapak Ibu hadir di sini di Masjid Al-Hijrah ini dengan sabar, dengan ikhlas. Kalau tinggal nggih tesik dereng wonten sing ngantuk kok. Sudah ada yang mengantuk apa belum? Andaikan Bapak Ibu ngantuk, tidur aja di sini. Tidak apa-apa. Jangan pulang dulu sebelum kajian ceramah saya tutup. Setuju? Terkecuali ada udzur yang sangat-sangat urgent, mau melahirkan ya pulanglah, mau melahirkan. Mau BAB, monggo BAB di sini, balik lagi boleh. Pokoknya kalau tidak ada udzur yang sangat urgent,
Saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu jangan pulang dulu. Kalau sampai ada yang meninggalkan masjid ini sebelum ditutup, saya doakan kalau BAB kakinya ketekuk. Kalau BAB kakinya ketekuk, ya pastilah kalau BAB kakinya enggak ketekuk ya enggak bisa, ya Bu ya. Yang tetap di sini saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar berkah barokah. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Semuanya anak-anaknya jadi solih solihah. Bisa menghafalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Alhamdulillah. Ini malam kita hormat maulid Kanjeng Nabi. Malam ini kita hormat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh apa boleh? Bahkan harus. Ngapunten. Ngapunten tuh mohon maaf. Kalau bahasa Sundanya punten gitu aja kan, nggih. Kalau bahasa Jawanya ngapunten nggih, sami mawon lah. Mohon maaf, mohon izin. Bapak Ibu punya anak. Anaknya nggih ngoten-ngoten mawon, ya begitu-begitu aja. Tidak ada satu kemungkinan 100% akan membahagiakan Bapak Ibu ketika masa usia tua. Tidak ada jaminan 100%. Tapi kenapa Bapak Ibu cinta dan senang pada anaknya? Halo? Halo? Jemaah? Saya ajak berpikir ini. Bapak Ibu punya anak, punya keturunan, seneng kan sama anaknya? Kok kayaknya gak seneng karo anake gitu takonnya. Cinta sama anaknya kan? Bangga sama anaknya kan? Bahkan ditimang-timang, oh anakku sing ganteng dewe kalau orang Jawa, kalau orang Sunda, oh anakku yang kasep, ya kasep Bu nggih. Yang paling cakep, yang kasep ya. Markasep, oh Pangkasep yang paling ganteng sendiri. Padahal anaknya ya kecil terimbis, hidungnya ndak mancung alias pesek. Tapi masih dibilang yang paling Markasep, yang paling ganteng. Kenapa? Karena rasa cinta. Nah ini kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana makhluk Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hakul yakin 1000% akan bermanfaat kepada kita ketika di yaumil ba'ats akan menolong kepada umat Islam dengan memberikan syafaatul uzmah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. No gitu loh, kok kita ndak boleh untuk mencintainya? Halo, halo, monggo kita pikir. Wong sing besok badhe nolong dumateng kita lan panjenengan sami, iku nek basa Jawa. Orang Nabi yang satu-satunya bisa memberikan syafaat kepada umatnya, anamung Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk ke dalam surga. Rasulullah tunggu sampai sedaya itu semua. Sadayana semua umatnya masuk ke dalam surga, baru Kanjeng Nabi nembe mlebet surga. Kalau orang sekarang, pimpinan sekarang, pejabat sekarang, ngapunten, yang duluan, gini apa ge? Gini apa ge? Betul apa betul? Apa-apa minta dulu, betul duit. Apa-apa minta dulu karena saya kan pejabat, saya kan orang terhormat, duluin saya. Tapi Kanjeng Nabi mboten. Padahal Rasulullah diberikan fasilitas. Rasulullah itu orang pertama kali yang harusnya mengetuk dan membuka pintu surga.
Tapi Rasulullah pilih, boten tidak. Saya nunggu umatku biar masuk semuanya. Sebab di dalam sebuah hadis dikatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua benjang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebet surga. Semuanya masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau itu? Man asoni, man ato'ani faqad apa? Orang, ngapunten, man ato'ani, orang yang taat kepadaku berarti dia pengen dan mau masuk ke dalam surgaku. Surga aku maksudnya Allah. Siapa yang menentang dan tidak taat kepada Allah dan Rasulku berarti dia asoni, dia aba, dia tidak mau masuk surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Olehnya itu Bapak Ibu monggo seneng peringatan maulid. Ngapunten, menawi wonten ingkang membid'akan terserah. Tapi kita Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ini adalah sunnah. Ini adalah ada contohnya. Ini adalah mendapatkan pahala. Bahkan ini rasa cinta kita kepada Rasulullah. Loh, lek tiang cinta niku selalu mengingat, selalu senang, selalu menyebut. Betul apa betul? Betul apa betul? Ibu cinta pada suaminya pasti selalu ingat nama suaminya. Leres? Betul. Bapak cinta sama istrinya pasti ingat sama istrinya, nggih? Bahkan ketika mendengar namanya saja sudah terngiang dan terbayang wajahnya, betul? Iya. Sebuah nama tertulis di hatiku, dalam melekat tak mudah terhapuskan. Nggih Pak Haji nggih. Indah namanya, hai seindah orangnya. Bila aku sebut, hai terbayang wajahnya. Loh, baru disebut namanya saja sudah terbayang wajahnya. Karena dia aku bisa menangis. Karena dia aku bisa tertawa. Oh, karena dia aku bisa bahagia. Betul? Karena dia aku bisa merana. Oh, itu kalau cinta. Sama halnya ketika kita cinta Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali dalam satu hari, 2 kali, 24 jam kita menyebut asma dan sholawat dumateng Kanjeng Nabi. Halo jemaah, jemaah, berapa kali Bu? Berapa kali kita sholawat ke Kanjeng Nabi? Kalau malam ini banyak kali ya, karena tadi ada sholawatan, ada bersanjian dan seterusnya. Tapi hari-hari biasa, nadhamkan, biasakan kita menyebut dan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Boleh sholawat panjang, boleh sholawat pendek. Panjang yang bagaimana Ustadz, pendek yang bagaimana? Yang pendek aja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad boleh. Yang panjang, kama shollaita ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad boleh. Rasulullah sampaikan, man sholla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asra. Siapa orangnya mendoakan sholawat kepada Kanjeng Nabi 1 kali, didoakan 10 kali sama Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, bawa nama Rasul di dalam dada kita. Ku bawa, selalu ku bawa namamu
di dalam hatiku. Kemana saja ku melangkah, ku bawa. Tak sehari pun berlalu dalam pandanganmu, tak semimpi pun berlalu dalam diriku. Betul? Itu kalau orang cinta. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akidah ini kita tanamkan, kita tancapkan, kita nek jarene tiyang Jawa dimandeske. Napa mandes niku nggih? Ditakkitkan dalam bahasa Arab. Ben mancep tenan. Karena sekarang ini mulai diombang-ambing, Pak. Oh, gak usah maulidan, gak usah Isra Mi'ratan, bid'ah iku bid'ah dolala finnar. Dadi sampean ku wabeng iki neraka kabeh. Neraka semua ini. Jamaah. Mau masuk neraka? Ya ndak lah, untuk apa? Masuk saya jauh-jauh dari Jakarta ke sini delek neraka. Nah, untuk apa? Betul apa betul? Saya berikan tabir. Ngombe sik nggih. Rada kering gorokan ini. Nanti biar suaranya bisa agak merdu lagi. Bismillah. Saya berikan tabir. Tabir itu penjelasan atau dalil. Al-Imam Syarri As-Saqati, ada yang mengatakan Al-Imam Syirri As-Saqati, dalam sebuah makalahnya beliau mengatakan begini: Man qasada maudhi'an yaqra'u maulidun Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhah min riyadil jannah. Siapa orangnya yang dengan sengaja datang pada satu tempat di mana tempat itu dibacakan sejarah maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi barsanji dibaca atau barsanji tadi? Barsanji dibaca. Itu sejarah menceritakan berbagai macam hal ikhwal Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Al-Imam Asy-Syarri As-Saqati, berarti dia sengaja mendatangi taman surga. Ono sing bantah, lah mosok ngene taman surga kiai iki, ini dunia, tapi ini faktanya nanti di akhirat kayak taman. Li'annahu ma qasada dzalik, karena orang yang sungguh datang pada satu tempat itu dengan sengaja limahabbatin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang datang ke sini ini karena cintanya dumateng Kanjeng. Nggih napa nggih? Betul apa betul? Ibu-ibu cintakan dengan Kanjeng Nabi? Berarti ini adalah datang ke raudhah min riyadil jannah. Kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta aku, kata Rasulullah, maka akan sama-sama aku di surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau belum yakin, saya tambah lagi tabirnya. Artinya penjelasan dalilnya. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Siapa orangnya yang kumpul di dalam satu masjid, masjidnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian di situ dia bertadarus dan membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan ada sholawatan, ada baca Al-Quran, ada baca kalimat-kalimat thayyibah. Illa nazalat alaihimus sakinah. Sungguh diturunkan ketenangan di dalam hatinya. Tenang napa mboten jenengan di masjid ini? Wa ghasyiyat humur rahmah. Kita semuanya ini diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala.
wa haffathumul malaikah. Ini kita dinaungi oleh malaikat. Malaikat ini tendukungnya kuwata banget. Kuwata itu banyak sekali. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menceritakan, membangga-banggakan di langit sana. Lihat itu loh, hamba-hambaku yang ada di Masjid Al-Hijrah pada suka indah, lagi zikir, lagi maulitan, deloken niku deloken. Jamaah, deloken itu lihat. Jadi sampai diteropong dari langit, ngerti kok diteropong, dibangga-banggakan. Seneng napa seneng? Seneng napa seneng? Kirang yakin malih, saya pertegas lagi yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an. Beliau mengatakan, man yajma'a ikhwanan, sapa wonge sing mengumpulkan saudara-saudaranya, wa hayyi ta'aman wa akhli makanan wa amali ihsanan. Kata Imam Syafi'i, siapa orangnya yang mengumpulkan, memberikan kabar, informasi kepada saudara-saudaranya, jamaah ikhwanan, ini apa ini? Malam apa nih? Jumat malam Sabtu tanggal 20 Oktober 2023 di Masjid Al-Hijrah akan diadakan peringatan Maulid, didatangi oleh Ustadz Blangkon Loreng. Teko yo. Itu pengumuman. Datanglah ya. Oh iya ya, besok saya datang, saya pengen lihat kegantengannya Blangkon Loreng gitu ya. Datang semuanya nih. Wahai to aman. Ya karena banyak tamu maka disiapkan, tolong bikin kue-kue lah, nyiapkan kue-kue. Ada kue-kue nggih? Wa akhli makanan, semuanya disiapkan. Dipel apa, menyiapkan tanah lapang, sebenarnya dia tidak usah harus tanah lapang, masjid ini cukup. Wa amali ihsanan, mengerjakan hal-hal yang patut, yang baik. Bikin banner, bikin apa dan bikinkan macam-macam. Wasoro sababa likiroatihi, kesemuanya itu yang menyebabkan malam ini terjadi pembacaan maulid. Ya ba'athahullahu yaumal qiyamah, besok kita di hari kiamat akan dibangkitkan ma'as shodiqin, bersama orang-orang siddiq. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassolihin, orang-orang yang baik. Yakununa fi jannatin naim, semuanya ada di surga yang penuh kenikmatan. Yakin nggih? Berarti kalau ada ngomong maulidan bid'ah, gak usah direken, no reckon you, ora usah gubris. Artinya biarin aja dia ngecemes, ya dengerin aja. Kalau lo tidak mau maulidan, ndak apa-apa. Saya seneng Kanjeng Nabi. Wong sampean punya anak, sampean senengi karo Kanjeng Nabi gak seneng. Jamaah. Kita hidup ini harus saling tepo seliro, harus saling hormat menghormati. Keyakinan monggo silakan, tapi ndak usah mengusik dan mencela. Pun saya ini memantapkan yang punya keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Berarti maulidan itu ada guna dan manfaatnya. Lebih-lebih ma'asyiral muslimin, kalau kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita beritbak kepada Kanjeng Nabi. Nggih napa nggih? Nah, di dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan satu hadisnya, qaulnya, Kanjeng Nabi nate ngendikaaken, sayati ala ummati zamanun yuhibbuna khamsan wa yansauna khamsan.
Kata Rasulullah, umat akhir zaman, besok akhir zaman umatku akan lebih cinta 5, lupa 5. Apa Bu? Cinta 5, lupa 5. Nah ini mari kita kaji sedikit-sedikit. Sampai jam pinten nih mungkin? Sampai jam berapa kita ngaji? Oh, sak cukup nggih. Sampai saya gempor. Ini sudah saya ngaji sudah 40 menit. Kata Rasulullah, yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Pertama, yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Kata Rasulullah, orang kalau lebih cinta dunia akan lupa akhirat. Orang kalau lebih cinta dunia lupa akhirat. Pertanyaannya, Nuh Ustadz, apakah kita tidak boleh cinta dunia? Angsal, boleh, silakan. Karena memang dunia ini tempatnya kesenangan. Tapi jangan sampai dengan kesenangan dunia melupakan ukhrawiyah atau akhirat. Allah sudah ngendikaaken kok, zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahab wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mataul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah. Jemaah, apa artinya? Apa artinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, dunia ini penuh perhiasan. Yang pertama menjadi perhiasan zuyinanya adalah wanita. Wong wadon, wong wedok. Napa malih? Laki seneng wadon, wadon seneng lanang. Wajar. Yang tidak wajar, wadon seneng. Nah, ini kebetulan wajar. Artinya senang dalam konteks itu, bukan senang mahabbah sebagai orang Islam. Laki suka laki, boten waras. Boleh kita cinta, kita senang. Cuman senangnya harus dibingkai dengan satu hal yang diridhoi oleh Allah dan disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa caranya, ma'asyiral muslimin? Kanjeng Nabi ngajarkan kepada kita untuk membina rumah tangga dengan baik. Gini apa nggih? Percintaan antara laki dan perempuan harus dibingkai dengan yang disebut dengan an-nikah. Pernikahan, membentuk dan membangun sebuah rumah tangga, mahligai rumah tangga yang mawaddah warahmah. Gini apa nggih? Dimulai dari cara mencari pasangan harus dengan cara yang baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fatfar bidzatid din taribat yadaka. Sampai ngoten loh. Agama Islam mengajarkan kita. Silakan kamu menikahi seorang wanita dengan syarat apa? 4 hal. Pertama, limaliha, karena hartanya. Kalau karena hartanya berarti didelok mertua ki wong sugih apa gak? Mertua saya orang kaya apa ti? Sebab kalau masih remaja belum kaya, tapi yang dilihat adalah mertuanya. Yang kedua, wali hasabiha, nasabnya bagaimana, keturunan orang baik apa enggak?
Ketiga, wali jamaliha, ayu apa gak? Cantik apa? Redin apa? Tidak. Kalau bahasa Madura redin. Redin itu cantik. Kalau bahasa sini apa ya? Oh gelis ya sih. Wonten lagune kan ning gelis itu ya. Iya ya. Ya itu. Kalau laki juga begitu, cakep apa enggak? Kasep ya, kasep apa ya? Nggih. Tapi yang nomor 5, agamanya yang dilihat. Fatfar bidzatid din taribat yadaka. Kalau kamu mengesampingkan yang keempat ini, maka cantiknya, nasabnya, kekayaannya akan hancur dan hilang tanpa ada agama. Jadi kalau dibalik, agama yang paling nomor 1. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Pengennya kita kan sempurna. Betul. Para remaja-remaja ini kalau remaja blas nih, remaji semua ini. Remaji. Artinya anak-anak muda sudah kurang ini ya. Ada anak muda enggak? Wonten nggih, sing lanang lah maksudku lah. Yang belum menikah. Ada yang belum menikah? Wonten nggih. Oh itu ya. Oh, yang itu tim hadroh. Harusnya tim hadroh di sini. Yang remaja-remaja boleh kita mencari pasangan hidup. Wanita yang cantik nilainya 9. Monggo silakan. Tapi harus tahu diri. Maka ada istilah kita harus paham yang disebut dengan tahu diri itu sadar diri, sadar prestasi, dan sadar raih. Saya ulangi lagi, sadar raih, sadar diri, sadar prestasi. Mau yang nilainya 9 tapi dia nilainya 5. Di dalam sebuah fikih dikatakan orang menikahi wanita yang lebih cakep dibanding dirinya itu bisa secara hukum makruh bahkan haram. Wong elek rabi karo wong ayu niku iso-iso makruh bahkan haram. Loh kok bisa begitu Kiai? Nggih. Sebab merusak tatanan. Dan membikin fitnah lingkungan. Ngapunten, saya jelaskan. Sing lanang iki nilainya 5. Nilainya dalam bahasa secara sarkasme elek. Ya, ngaten mawon. Sing sini nilainya 95. Wayu kinyis denok debleng. Modele kaya gitar Semanyol. Pauti moblong kaya sapi ngoten nggih. Cuanti. Ketika nanti bersanding di pelaminan itu biasanya akan menimbulkan fitnah. Menimbulkan kan banyak tamu-tamu langsung ngomong itu Bu biasanya. Iku lho motone picek tadi gitu. Itu loh matanya buta kah kok sampai bisa begitu. Itu pertama kan sudah menimbulkan menimbulkan juga doa yang tidak bagus. Kapan ya yang laki cepat mati? Saya ganteni ae sing wedok. Gitu. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita cari itu, tapi yang paling bagus adalah yang sepadan. Yang sepadan. Taruhlah lakinya nilai 6, istrinya nilai 78 mboten napa-napa, sebab ditambal dengan uang. Biasanya begitu. Pokoknya duit-duit ya iso. Nggih napa nggih? Nah. Sepadan. Dan dalam berbagai macam hal sehingga komunikasi bisa enak, bisa lancar. Contoh, yang sebelah sini mertuanya kiai ajengan. Mertua sebelah sini ngapunten,
petani. Itu juga tidak sepadan. Nanti repot, tidak akan bisa ngomong antar mertua ini. Yang di sini yang diomong kitab-kitab, ilmu-ilmu, tafsir. Yang di sini yang diomong tentang makanan. Ya apa jagungmu, ya apa parimu, tidak nyambung. Jamaah, jamaah. Yang nyambung bagaimana? Ya sama-sama. Kalau memang di sini kiai, ya di sini kiai. Bukan berarti mertua kita mencari mertua kiai tidak boleh, bukan berarti begitu. Tapi cari yang sepadan, sehingga enak di dalam rumah tangga. Ma'asyiral muslimin jamaah. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken, baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Padahal bagi bapak ibu yang sudah pernah sowan ke Makkatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah, entah itu umroh, entah itu haji, coba antara mimbarnya Kanjeng Nabi sama rumahnya Kanjeng Nabi, ada raudhah rumah Kanjeng Nabi saat itu. Ini cuma segini nih paling enggak. Tidak ada AC, tidak ada marmer, tidak ada tembok yang indah. Tapi kenapa Rasulullah bisa nyatakan baiti jannati? Apa resepnya ini? Ternyata orang yang menempati di dalam rumah itulah yang menyebabkan baiti jannah, yaitu karena ada rasa cinta. Rasulullah cinta pada istrinya, istri-istri Rasulullah cinta pada Rasulullah, Rasulullah cinta pada anaknya, anak-anak Rasulullah cinta pada Rasulullah. Nggih napa nggih? Cinta. Sama dengan bapak ibu komplek pada suka indah ini juga begitu. Nggih napa nggih? Saling cinta. Tapi kenapa kadang-kadang sekarang ini sudah pengantin tua cintanya berkurang? Kok tidak ingat waktu remaja dulu, waktu masih mahabbah, waktu masih ta'aruf, waktu masih pengantin muda, masih seumur jagung, sebulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun. Masih nempel terus kayak perangko, bahkan dia bisa bikin pantun cinta. Banyak bunga di taman, cuma satu ku petik. Banyak anak perawan, cuma adik yang cantik. Sanjung menyanjung. Banyak buah semangka dibawa dalam sampan, banyak anak jejaka, cuman abang yang tampan. Masih pengantin baru. Banyak bintang di langit, satu yang bercahaya. Banyak gadis yang cantik, adiklah yang kucinta. Atas sanjungan begitu, ceweknya datang, tik, mendekati. Sungguh pandai abang merayu, hatiku sangat malu. Waktu masih pengantin. Tapi kenapa Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika sudah pengantin tua, yang dulunya nempel seperti perangko, kemana-mana jalan bersama, kondangan bersama, ketika tersandung batu yang disalahkannya, ketika pengantin tua sekarang ketika tersandung batu, mata istrinya yang disalahkannya. Waktu pengantin baru aja bilang, waduh kenapa kau sandung-sandung itu istriku. Ketika pengantin tua bukan begitu, dia bilang, matamu memang jelalatan. Jamaah, mbok ingat zaman dulu. Gini apa nggih?
mahabbah selalu digelorakan. Jangan sekali-kali menyakiti hati istri, jangan sekali-kali menyakiti fisik istri. Setuju Pak? Setuju Pak? Istri juga jangan sekali-kali, berarti 2 kali 3 kali boleh Ustadz. Suaminya dimemelin aja, dimarahin aja, disenggrengin terus. Jangan Bu, kasihan. Laki-laki ini sekarang sudah mulai makhluk langka. Longgil. Sensus penduduk menunjukkan bahwa antara laki dan perempuan lebih banyak wanita daripada laki-laki. Sensus niku pun fakta niku. Di Indonesia saja sudah perbandingannya 1:5 bunan. Lho nggih, mboten ngarang-ngarang kula. Saumpamanya dibagi 1 laki dapat 5. Kalau dibagi rata. Tapi kan jodoh bukan begitu. Gini apa nggih? Lakinya jangan dipukul, perempuannya, wanitanya, artinya istrinya jangan mudah dipukul-pukul. Dipukul boleh dengan menggunakan kasih sayang. Gini apa nggih? Kalau istri selalu dipukul gara-gara bapak karateka, gara-gara bapak tentara, karena latihan terus tidak pernah perang, maka perangnya dengan istrinya. Istrinya dihajar, istrinya apa? Maka pasti istri akan ngomong, sungguh kau suami yang kejam. Nggih Bu, yang tiada berperasaan. Bila aku salah, selalu kau jadikan sasaran. Kau pukuli aku, laksana seperti hewan. Sungguh kau tahu aku hanya seorang perempuan, cuma menangis tanpa bisa melawan. Itu kalau suaminya kejam. Gini apa nggih? Kejam, oh kejam. Bila aku salah berkata, maka tanganmu yang bicara. Rupanya kau pikir tanpamu aku tak makan, hingga kau perlakukan aku seperti hewan. Jamaah, wih jamaah. Kalau jatuh ngileni aku. Minum kopi lagi nggih. Saya ngaji udah 1 jam nggih. Teruskan nggih. Padahal di dalam rumah tangga kata Rasulullah SAW, baiti jannati, baiti jannati. Dibutuhkan mahabbah, dibutuhkan rasa cinta. Kalau sudah ada rasa cinta, sir podo senenge, tir podo irenge. Itu kalau bahasa Jawa nggih. Tir podo irenge, sir podo senenge. Artinya ada mahabbah, ada rasa cinta. Maka seorang istri akan menyerahkan dirinya kepada suaminya. Suaminya dijadikan sebagai pemimpin dalam rumah tangga untuk menuju keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Dia ngomong, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari yang menjadi saksi cinta, hanya Allah yang maha kasih. Dong deroreng. Nggih Bu nggih. Bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan, iman dan takwamu sayang, mencintaimu aku senang. Dong deroreng. Langsung dia ngomong gini, ku ingin menjadi surga. Ibu-ibu sudah pengen, aku pengen jadi surga Pak. Dalam lembaran hidupmu. Duh,
Pengen tadi surga berarti melayani, cinta, kasih, hormat. Tapi ibu-ibu nuntut, ku jadikan engkau imam, bimbing aku jalan kebenaran. Laras napa laras? Sampai semuanya laki-laki pengennya dijadikan imam untuk membimbing kebenaran. Nek sampai jadi orang baik, istrinya jadi orang baik, solih dan solih, anaknya solih dan solih, itu konsep baiti jannati. Termasuk di dalamnya Bapak Ibu jogo lisan. Runyamnya di dalam sebuah rumah tangga, masjid, RT, RW, semuanya kunci ini. Sumber ini. Sumber kebaikan, sumber kebencanaan adalah lisan. Maka dalam sebuah pepatah Arab dikatakan al-lisanu saghirul jismi kabirul jurmi. Lisan itu bentuknya kecil tapi efeknya besar. Betul nggih? Lebih-lebih ini mau pilkada. Saya singkut sedikit karena saya adalah termasuk garda terdepan untuk menjaga NKRI dalam kekompakan dan kerukunan. Pilihan boleh beda tapi kerukunan harus nomor satu. Gini apa? Jangan sampai gara-gara beda pilihan antar suami istri jadi tidak rukun. Jangan sampai gara-gara beda pilihan masjid jadi hancur. Jangan sampai gara-gara beda pilihan masyarakat jadi cungkrah, mbon ngantos. Itu semua karena lisan. Dalam sebuah pepatah Arab dikatakan laqad yurja min jarihi saif bur'un wala bur'ata lima jaruhal lisan. Kalau orang disayat dengan pedang masih banyak obat ditemukan. Dijahit, dikasih obat, tapi kalau orang sudah disayat dengan lidah seumur hidup tiada obat ditemukannya. Betul apa betul? Sakitnya tuh walaupun sudah dimaafkan tetap terasa dan tetap teringat. Gini mangge. Taruhlah sampean pernah ngerasani saya, pernah menggunjing saya. Saya sudah memaafkan. Tapi setiap saya ketemu raine bahasa Jawa Timuran kasar nggih. Ketemu raine ketemu wajahnya, ketemu mukanya, itu tetap ingat terus. Oh iki dhisik sing ngrasani aku iki. Oh ini dulu yang menggunjing saya ini. Oh ini dulu yang memfitnah saya ini. Makanya hati-hati urusan lisan. Monggo yang baik. Ibu-ibu hormati suaminya. Suami menghormati istri. Kadangkala di dalam rumah tangga kan sangat sensitif tentang kegemukan itu. Biasanya ada tanya kan, istri itu tanya ke bapaknya, ke ayahnya, ke abinya. Ya atau papa, sekarang saya sudah gemuk apa masih kurus ini gitu kan. Kalau suami memang lidahnya, lesan layyinul qalba layyinul lisan, omongane apik, atine apik, jawabnya ya enak. Enggak, mama tidak gemuk kok, cuman agak montokan dikit. Bahasanya enak begitu. Tapi kalau orang yang tidak bagus suaminya ditanya begitu, mama bukan cuman sekedar gemuk tapi slender, menyakitkan hati. Ditanya gimana panggilan kalau meniru Rasulullah SAW memanggil istrinya, katanya ya Humair, hei istriku yang wajahnya kemerah-merahan dan seterusnya. Kalau sekarang ini Pak, jangan terlalu faktual, jangan terlalu jujur kepada istri. Ketika istrinya agak kehitaman sampai panggil, hei black kesini black, jangan atau aswad yang hitam. Apalagi habis mencium hajar aswad, berarti ya aswadnya tambah double itu.
Jangan. Bilang aja hai manis begitu, ge. Hai manis begitu. Hitam manis maksudnya kan seperti kereta itu. Hei hitam manis. Hilang hitamnya, tinggal manisnya. Tapi kalau tinggal hilang manisnya, tinggal hitamnya. Jemaah. Itu yang pertama, ge. Orang yang cinta dunia akan lupa akhirat. Yang kedua. Boleh terus. Engko nanti rasani. Nanti ndak usah ngundang belangkon loreng lagi kakean cangkem deh gitu. Ceramahnya terlalu lama loh. Saya dari Jakarta, Bu. Jadi biar ada kurupnya, ada impasnya ya. Termasuk mensyukuri dari kakanda kami Kolonel Dr. Asep Iwa Sumantri bisa mendatangkan saya ke sini. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuhibbunad dura wa yansaunal quburah, atau wa yuhibbunal qusura wa yansaunal quburah. Orang kalau lebih cinta panggung dunia, rumah dunia, pasti dia lupa akan kuburnya. Yang kedua, sapa wonge sing luwih cinta terhadap rumah dunia, maka dia akan lupa rumah kuburnya. Padahal kita lan panjenengan sami sedaya badhe kawangsulaken dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu. Kita semuanya badhe kapundhut. Kapundhut itu mati. Mati itu mate ini loh. Wafat. PTJ. Sedaya. Betul. Meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi. Lu jadi pengen lebu surga. Katanya pengen masuk, berarti harus mati. Sebab surga itu babul awal al maut, pintu awalnya mati. Dan bahkan al-maut tuhfatul mu'min, kematian itu adalah hidangan orang mukmin. Al-maut ni'matul mu'min, kematian adalah kenikmatannya orang Islam atau iman. Cuman pertanyaannya, sampean mau lebih cepat apa lebih lambat? Pengen lebet surga ge? Pengen masuk surga? Pengen masuk surga cepat apa lambat? Ya sakodare mawon Ustaz. Ya. Bapak Ibu jamaah, ketika seseorang lebih mencintai panggung-panggung dunia, rumah-rumah megah dunia, keraton-keraton dunia, maka dia pasti lupa kuburnya. Pertanyaannya lagi, apakah kita tidak boleh Ustaz punya rumah besar, rumah gedong, rumah baik, rumah panggung? Boleh, monggo. Silakan, bahkan umat Islam, orang Islam harus punya itu untuk kenyamanan ibadah. Tapi jangan sampai lupa kita punya rumah yang akan kita tinggali daripada rumah yang kita tinggalkan. Jemaah. Berumah megah. Ibu ini rompal betul ya. Rompal itu Roma palsu. Bermobil mewah itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, betul. Rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah, senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Namun ingatlah, gunakan fikir
bahwa pesta pasti kan berakhir. Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Betul? Dunia bukanlah tujuan, namun hanya ladang tempat bertanam. Pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir. Betul? Jamaah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ad-dunya mazra'atu lil akhirah. Pun dalile lengkap, lagune wonten, dalile wonten, kuwabe klop. Nek wis tak kei ngene sampean gak paham ya nemen sampean. Jamaah. Jamaah. Bahwa kita ini akan kembali. Dunia cuma tempat bertanam, pesta pasti berakhir. Sak soge-sogene wong, pesta 7 hari 7 malam. Hari ke-8 pasti selesai. Itulah yang disebut dengan kematian. Makanya siapkan diri kita untuk menempati rumah yang akan kita tinggali lebih lama daripada rumah yang kita tinggalkan. Inggih menika donya niku mah. Tapi kadang-kala lak mboten. Kalau rumahnya kurang sedikit gitu, oh ribetnya, masya Allah untuk bangun. Tapi ketika ditarik untuk maulidan 20.000 awal era karu-karuan. Ya Allah, ndelek surga 20.000, 5.000 pentol ora oleh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Makanya siapkan kubur kita. Kalau orang Jawa biasanya sebelum sholat, orang Jawa ada pujian. Pujiannya ngeten. Enggak tahu kalau di Sunda ada pujian ini apa enggak? Pastinya enggak ada ngomong Sunda. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Tumpaane kereta Jawa, roda papat rupa menungso, dilebokke ing jero guwa tanpa lawang, tanpa cendela. Dilebokke ing jero guwa tanpa lawang, tanpa jendela. Itu artinya begini, orang diangkat dengan keranda 4 orang ya. Kalau dibantah sekarang 8 kiai, itu lagu, ndak usah ini lagu. Ya sekarang 6 apa. Terus dibawa ke alam kubur, dimasukkan ke dalam liang lahat. Yang liang lahat itu tiada pintunya, tiada jendelanya. Gini mangke. Ndak ada jendelanya, ndak ada AC-nya, ndak ada pintunya. Ditutupi anjang-anjang, diwuwuri, disiram kembang. Anak bojo padha nyawang, tetangisan koyok wong nembang. Kalau sudah dimasukkan liang lahat, biasanya kemudian ditutup tanah, ditaburi bunga. Keluarganya melihat, sesenggukan, menangis. Ibarat orang nembang, orang bernyanyi. Gini mangke. Istrinya menangis, anaknya menangis karena yang meninggal suaminya.
Tapi kadangkala ada kalanya istri menangis cuman dibuat-buat karena yang meninggal suaminya jahat waktu di dunianya. Kalau ndak menangis kayak tetangga, ndak enak dilihat tetangga, masa suamimu meninggal kamu ndak menangis. Sehingga biar bisa menangis dia pakai itu berambang dikasih. Biar bisa. Jamaah. Jamaah. Padahal kata Rasulullah SAW, ketika orang meninggal dunia diikuti cuma 3. Ahlun, malun, wa amalun. Fayarji ithnani, kembali 2. Keluarganya kembali, hartanya kembali. Nggih napa nggih? Sampai detik ini saya belum pernah lihat ada alpat ikut masuk liang lahat. Belum pernah saya melihat ada gelang cincin apa segala macam dimasukkan ke situ, mboten wonten. Bahkan ibu-ibu ngapunten dulu aja ngomong katanya sehidup semati berjanji di bawah pohon ciplukan. Tapi coba disuruh nunggu saja semalam di purun mau. Jadi Pak, sampean kalau sekarang dia Pak, saya cinta setengah mati sehidup semati, blekedes. Ojo dipercaya. Tapi sampean cerdas Bu, memang begitu adanya. Nah lapo nunggu nih batang, nunggu mayat pulang. Ini menunjukkan bahwa sudah ditinggal, keluarganya ditinggal, hartanya ditinggal. Tinggal 1 yang menemani amal. Ya Allah, makanya amal. Di alam barzah amal dengan baca Quran, dengan sholat, dengan zikir. Sholat, monggo sholat. Yen imane arang-arang pertandane, yen sholate arang-arang pertandane imane kurang, yen iman kurang mongko malaikat badhe nyiksa kelawan-lawan. Jemaah, kalau sholatnya kurang pertandanya imannya dan besok mendapatkan siksa dari malaikat. Jemaah, mongko sholato. Bikin status dalam hidup yang paling bagus adalah menunggu sholat. Saiki mau sholat isya menunggu untuk sholat subuh, dari subuh menunggu sholat zuhur, sholat zuhur menunggu sholat asar. Ini status yang terbaik. Bapak Ibu, kita diberikan qadar oleh Allah bisa sujud, itu sudah top. Syukur-syukur saged khusyuk. Kalau belum bisa khusyuk mboten napa-napa, sholat mawon terus. Saya mau lihat siapa sih yang sekarang bisa khusyuk itu. Jarang Pak, susah Pak. Termasuk saya ngomong, angel itu susah itu repot untuk khusyuk itu. Paling banter kita ingat Allah waktu takbiratul ihram. Allah. Setelah kabiro, alhamdulillah, Allahumma ba'id baini, mau terserah apa yang kita iftitah. Sudah lupa, Allah sudah lupa. Hujan nih. Pemenane durung garing. Nah, sudah. Allahu Akbar. Waduh, musim kondangan ini. Musim buuhan ini. Pak Suto yo mantu. Pak Suto. Dan Mbak Na barangku yo untuk anak barang lapo. Kenapa dia punya anak? Kan pasti sonjong bayi gitu. Duit maneh. Baru Allahu Akbar. Sudah tidak ingat Allah. Tapi apakah begitu? Siapa nanti yang menilainya? Gusti Allah pun tak diserahkan Gusti Allah. Yang penting kita sholat. Itu amalia kita. Yang nomor 3. Siapa orangnya? Yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta.
Ini tapi lebih bermakna kelangan. Kelangan itu tidak mau kehilang. Siapa orangnya yang lebih cinta kehidupan, dia lupa akan kematian. Dalam hal ini adalah kehilangan yang dimaksud. Contoh orang punya jabatan, mempertahankan jabatannya, tidak pengen kehilangan jabatannya dengan segala daya upaya, halal haram, wis pokoknya aku menang, aku tetap. Gini bang. Pokoknya, kalau sudah pokoknya itu sudah di luar aturan. Nah, pun. Yang nomor 4, saya singkat mawon pun, masa kula ngaji wis 1 jam setengah pun. Saya teruskan tapi. Yang nomor 4 Bapak Ibu jamaah, wa yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Siapa orang yang lebih cinta harta akan lupa audit. Audit itu untuk hisapan. Kalau di dunia masih bisa diaudit oleh BPK, oleh KPK, oleh apa lagi? Auditor, inspektorat. Tapi tak saged dibodoni. Ngertos dibodoni? Tipu-tipu. Kan masih bisa disogok. Direkayasa. Itu aja sudah banyak yang ketangkap. Baru-baru ini, ya walaupun masih proses, Kementerian Pertanian. Berapa banyak bupati, gubernur, wali kota, DPR yang masuk bui gara-gara fulus, alias uang, alias duit, alias cuan, gitu? Al-fulus yuhyin nufus, waman laisal fulus mampus. Itu dalil dada kitabnya itu. Al-fulus itu duit, yuhyin nufus menyebabkan orang bisa hidup. Artinya dengan duit orang semangat, vitamin. Betul Bu nggih? Oh, ibu-ibu paham betul itu pokoknya. Kalau kelihatan duit langsung pokoknya semangat lagi lah. Tanpa duit ngelokro. Orang punya duit dengan tidak punya duit, cara jalannya aja beda Bu. Baru cara jalannya. Kalau punya duit parlinti. Seakan-akan apa sing iso tak tuku, ndasmu tak tuku iso. Karena punya duit. Tapi tidak punya duit, itu ngelokro. Hidup segan mati tak mau. Tapi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, monggo kita dadi wong soge, monggo silakan. Benten itu beda Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi mboten purun dadi wong soge. Rasulullah itu tidak mau menjadi orang kah? Ngono ae umatnya masih pengen jadi orang kah? Bagaimana kalau Rasulullah pengen kaya, mau umatnya lebih-lebih. Rasulullah itu tidak mau jadi kaya. Rasulullah ditawari oleh malaikat, oleh Allah melalui malaikat, ya Muhammad, gunung ini saya jadikan emas, lembah ini saya jadikan emas untuk kamu. Apakah kamu mau Muhammad? Kanjeng Nabi mboten. Kula mboten butuh niku. Itu Rasul. Tapi umatnya menjadi kaya boleh. Contohnya sinten? Sahabat Rasulullah kaya? Utsman bin Affan. Oh soge. Lho nek niki lho mboten enten duwite ya ora jalan. Maulidan ini ndak akan berarti butuh cuman harus diingat. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan. Itu yang jadi soal. Soge monggo tapi yang mawan. Ojo keret koretan meleweki meleki ini ya meleki walit pawait
Tiang Jawa niku ngarani nemen niku ngoten niku wong Lamongan tuh. Dadi ditowekan ngoten. Kayak besar kan besar sekali nggih Bu nggih. Tapi kalau orang Lamongan kurang mantep. Gede ngoten mboten cuman gede, tapi gede. Padahal gedene omongane. Cilik nggih ngoten, cilik banget nggih. Cilik mentik. Nah, ngoten. Sama pelit nggih ngoten. Paulit. Ya Allah, ya ditarik iku. Padahal punya, kecuali mboten enggak ada, kecuali tidak punya. Kata Rasulullah SAW, sakhiyun yadun sakhiyun, orang yang dermawan itu qaribun minanas, dekat dengan manusia. Sampeyan ndek kanca loman, seneng apa ndak? Ngertos loman? Dermawan itu loh. Mbak ono cilok ae tuku ta dibayari. Mas iki rokok diwenehi. Seneng apa seneng? Qaribun minan nas. Qaribun minallah. Allah dekat dengan dia. Qaribun minal jannah. Surga dekat dengan dia. Ba'idun minan nar. Jauh dari neraka. Tapi beda orang yang yadun bakhilun, tangannya pelit. Ngeten mawon. Ibarat orang pelit tuh ngeten. Ini. Kalau orang dermawan ngekei. Kalau orang pelit malah njowupui. Baidun minan nas. Aduh, jauh dari Ora seneng wong pelit mbok seneng. Datang-datang itu kan awak membayari terus saya tidak senang. Baidun minallah, jauh dari baidun minal jannah, jauh dari qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Ya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Senyampang kita masih hidup, sebelum kita merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala pengen dihidupkan kembali dan pengen sedekah, Al-Quran menginformasikan kepada kita, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, hidupkan kembali aku ya Allah. Aku pengen urip mana ya Allah? Jare Gusti Allah, lah apa mau pengen urip mana? Fa akum minas solihin fa asaddaqa. Aku pengen sedekah, aku pengen berbuat baik, jare Gusti Allah. Wis kasep. Kasep itu sudah terlanjur, sudah kelewatan. Maka senyampang masih hidup sing loman yang derma. Tidak semua harta Bapak Ibu sampean habiskan untuk sedekah, untuk infak, mboten. Cuman sebagian. Yang terakhir, siapa orangnya akhabal khalqa, yang lebih mencintai makhluk, maka dia akan lupa al-khaliq. Wa yuhibbunal khalaqa wa yansaunal khaliq. Siapa orang yang lebih cinta makhluk, maka dia lupa penciptanya. Maknanya apa? Hidup ini semua ditentukan oleh Allah dengan konsep la haula wala quwwata illa billah. Hidup kita sedoyo niki lho, bisa jadi gini, bisa jadi gitu, itu semua bukan karena manusia, bukan karena makhluk. Makhluk hanya sebagai perantara. Oh, saya bisa jadi presiden. Ya memang dibantu, dicoblos sama masyarakat, tapi ketentuan sudah dari Allah. Oh, saya bisa jadi gubernur. Memang betul dibantu masyarakat, tapi ketentuan dari Allah. Lah kalau orang sudah lebih mengandalkan ke makhluk, tidak lupa Allah. Termasuk nang dukun. Dukun mboten nangsa. Mintanya ke Allah. Kalau masih punya ibu, dukunnya awak dhewe mboten tepe-tepe. Ibu, orang tua, wanita, itu doanya mustajabah. Mudah-mudahan berkah dan barokah. Saya sudah ngaji 1,5 jam lebih, mudah-mudahan barokah.
Dan alhamdulillah saya ngaji 1,5 jam, saya lihat tidak ada yang mengantuk. Sing turu ya siji loro mboten napa-napa. Karena saking mendengarkan kemerduan suara saya sehingga sampai tertidur dianggap meninabubukkan. Mudah-mudahan berkah dan barokah. Tapi tidurnya ibu hakul yakin itu adalah seperti tidur di taman surga. Mudah-mudahan kita sedaya benjang kepanggih kalian Kanjeng Nabi, berjumpa dengan Rasulullah, mendapatkan syafaatur Rasulillah, bersama-sama lagi benjang di akhirat sana kita reunian nggih. Insyaallah ketemu Ustadz Blangkon malih ten ngriko. Semua jamaah pada Suka Indah Masjid Al-Hijrah ini juga bisa ketemu saya di sana. Sebab orang akan ketemu karena ma'aman ahabbah, karena dia mencintai orang itu. Saya cinta pada Bapak Ibu nanti di akhirat sana. Karena kecintaan saya ngomong ke malaikat, ya malaikat, saya pengen ketemu jamaah Al-Hijrah dulu di Cimahi pada Suka Indah. Pengen ketemu saya. Kata malaikat, di mana malaikat? Saya tanya. Weh Ustadz Blangkon, orang Cimahi pada Suka Indah, ndak ada yang masuk surga karena pelit semua. Loh ndak, tapi saya pengen ketemu, pengen reunian lagi nih saya. Ya udah, tak ambilkan, diambilkan malaikat, dicuci ma'ul haya, bisa hidup kembali dengan berbagai macam keindahannya kita ketemu. Karena saya cinta pada panjenengan. Sebaliknya, mungkin Pak Haji Husen, aku pengen karena saya dulu yang menjemput di stasiun, di stasiun Cimahi. Saya pengen ketemu Ustadz Blangkon Loreng, Letkol. Mungkin saya sudah laksamana mungkin ya waktu meninggal. Amin. Atau paling tidak kolonel lah gitu kan. Pokoknya saya pengen ketemu Ustadz Blangkon Loreng. Kata malaikat, "Woi, Ustadz Blangkon Loreng tidak ada di surga. Dia di neraka itu loh dia." Loh kok bisa malaikat? Iya bisa. Dia cuman jarkoni. Bahasa Jawa itu Bu, jarkoni itu ya. Iso ngajar gak iso ngelakoni. Ya, itu jarkoni. Bisa ngomong, bisa ngajak, tapi dia. Tapi kata Pak Haji Husen, enggak, saya pengen karena dulu saya yang jemput di stasiun sana, pengen saya dendang-dendang lagu Roma Iramanya lagi di sini. Kata malaikat, ya udah, saya ambilkan. Saya diambil. Kemudian dibasuh dengan ma'un haya, bisa ketemu lagi dengan jamaah, dengan Pak Husen dan seterusnya. Ma'aman ahabba, makanya saling cinta, maka kita akan dipertemukan dengan Rasulullah dan dengan orang yang kita cintai. Langsung ya. Mari kita sama-sama menghusukkan dan menghadirkan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan berkah dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadillah waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi
wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalal wal Ikram, malam hari ini kami jamaah Masjid Al Hijrah Komplek pada Suka Indah Cimahi berkumpul di masjid ini untuk menghormat kelahiran Maulidun Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan dengan apa yang kami lakukan ini menjadi wasilah turunnya rahmat-Mu ya Allah, dan kami mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jauhkan kami dari siksa dan azab-Mu ya Allah, balak dan bencana-Mu ya Allah. Jadikan kami ketika roh keluar dari jasad kami ya Allah, kami mampu melafalkan kalimat tauhid, kalimat tahlil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami semuanya Engkau wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dan bisa bersama-sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pasti banyak salah, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.